Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MUKM kelas G. Di sini kami akan mengenalkan MUKM pilihan kami yang bernama Metranus Cargo. Saya Medina Sania Subagia dengan NIM terakhir 255. Saya Yusuf Akbar Santoso dengan NIM belakang 171. Perkenalkan, nama saya Amelia Haryantarwati dengan NIM terakhir 109. Saya Ulan Hafiz Ramadan dengan NIM belakang 108. Nama saya Made Oktaviono Rusnadi, NIM terakhir 110. Saya Hakim Abdi Surya Habibi dengan NIM terakhir 048. Industri pengiriman berkembang dengan pesat dalam dekade terakhir, terutama didorong oleh industri e-commerce yang turut andil dalam meningkatkan kebutuhan pengiriman barang secara individu dengan sangat pesat. Ditambah dengan kondisi pandemi yang menahan masyarakat untuk tidak berbelanja keluar rumah, opsi yang datang ke masyarakat untuk belanja di e-commerce pun menjadi pilihan utama. Sebagian besar pangsa pasar dalam industri ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pengiriman raksasa. Namun, tidak menutup kemungkinan akan mengundang pemain baru mengingat peluang untuk mengeruk keuntungan semakin besar. Hal seperti inilah yang melatar belakangi kelompok kami untuk menggait mitra perusahaan kami, yaitu Metranus Cargo yang beroperasi di Denpasar, Bali. Melihat tren kebutuhan layanan kargo di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang cenderung naik secara rata-rata. Kami yakin masih ada peluang yang dapat digali oleh UMKM seperti Metranus Cargo, tanpa bersaing secara intens dengan perusahaan-perusahaan raksasa dalam industri tersebut. PT Mentari Trans Nusantara atau dikenal Metranus Cargo Bali sudah beroperasi sejak tahun 2011 dan memiliki total 20 orang karyawan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Metranus Cargo Bali berlokasi di Jalan Mertasari nomor 97, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dan buka pada pukul 9 pagi hingga 5 sore dari Senin hingga Sabtu. Tenaga kerja yang dimiliki oleh CV Metranus Cargo Bali sebanyak 23 orang. Adapun jam kerja karyawan sendiri dimulai dari pukul 9 hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Secara terperinci, Human Resource Metranus terdiri dari 1 orang kepala operasional, 1 orang bagian keuangan, 1 customer service, 9 orang bagian pengepekan, dan juga 20 orang kurir pengantar. Mengusut aspek sumber daya manusia, Metranus memiliki langkah preventif dalam mempertahankan karyawannya dengan menghadirkan lingkungan kerja yang sehat. Selain itu, sistem cuti juga diberlakukan. Kesetaraan juga dijunjung di antara karyawan, di mana setiap karyawan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan promosi. Perubahan gaji pokok dinilai sejalan dengan performance karyawan. Namun, Metranus Cargo belum menerapkan sistem reward and recognition, sehingga ada suatu potensi bahwa karyawan dapat mengalami yang namanya demotivasi. Untuk tahap operasional sendiri, PT Metranus akan melakukan pick up ke lokasi pengirim yang barangnya akan dikirimkan. Setelah melakukan pick up barang akan dibawa ke gudang untuk dilakukan packing agar barang tersebut dipastikan tidak rusak atau lecet dalam proses pengiriman. Selanjutnya, akan dilakukan sortir barang yang memiliki kesamaan pada wilayah tujuan. Dan terakhir, barang akan dikirim sesuai dengan jalur antar untuk mencapai titik lokasinya baik melalui darat, laut, ataupun udara. Namun, sayangnya di balik keunggulan kompetitif yang mereka miliki, Metranus Cargo belum menyediakan adanya fitur untuk melacak barang yang pengirim kirim sudah di tahap mana. Sehingga ini menjadi salah satu masalah operasional bagi Metranus Cargo. Kemudian berikut merupakan laporan keuangan dari CV Metranus Cargo Bali ini. Jadi pada laporan keuangan tersebut pada tahun 2020 terdapat jumlah aktiva dan pasiva sebesar Rp826.500.000. Dan pada tahun 2021 jumlah aktiva dan pasifanya sebesar Rp880 juta. Kemudian laporan laba rugi dengan rincian sebagai berikut, yaitu pada tahun 2020 dengan pendapatan jasa, biaya, pajak, dan bunga, CV Metranus Cargo ini menghasilkan laba bersih sebesar Rp613.550.000. Dan pada tahun 2021 dengan rincian yang sama mendapatkan laba bersih sebesar Rp666 juta. Kemudian menurut analisis keuangan yang dilakukan, CV Metranus Cargo ini memiliki rasio profitabilitas yang baik, meskipun pada operating profit margin-nya menurun, yang akan berdampak pada penurunan net profit margin yang juga didukung dengan adanya era new normal. Adapun analisis SWOT dari Metranus Cargo
yaitu untuk strength-nya sendiri yang pertama adanya pemasaran melalui media sosial dan website, yang kedua adanya pre-pick up untuk seluruh daerah dan pasar, yang ketiga menyediakan 5 macam kendaraan, yang keempat memiliki opsi pengiriman ke seluruh kota di Indonesia dan opsi berat paket yang beragam. Nah, untuk weakness-nya sendiri yang pertama belum menerapkan sistem audit dalam pencatatan keuangan yang baik. Lalu yang kedua, belum memiliki sistem reward dan recognition sehingga karyawan berpotensi demotivasi. Yang ketiga, memiliki sedikit partner perusahaan dalam operasi bisnis. Yang keempat, belum memiliki fasilitas pengiriman udara. Serta yang kelima, engagement melalui sosial media Instagram yang masih dirasa kurang. Untuk opportunities-nya sendiri, yang pertama adanya digitalisasi membuka kesempatan untuk pengiriman barang melalui kargo. Yang kedua, pandemi membuat orang berdiam di rumah sehingga pengiriman barang ke rumah semakin meningkat. Lalu yang terakhir untuk threats-nya sendiri, yang pertama mulai bermunculannya jasa kargo yang lainnya. Lalu adanya persaingan tarif yang semakin kompetitif. Yang ketiga, adanya cakupan wilayah pesaing yang cukup luas. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi IT. Dan yang kelima, adanya kebijakan pemerintah yang menghambat distribusi barang. Berikut merupakan strategi untuk strength threatness. Dilanjut dengan strategi untuk weakness opportunity. Lalu ada strategi untuk strength opportunity. Dan yang terakhir ada strategi untuk weakness threatness. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kiriman itu biasanya kayak keluar atau mayoritas ke Jawa aja. mayoritas ke Jawa.